ke ayat 14. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak. Baik, tidak mungkin saudara bisa mampu memiliki etika atau cara berkomunikasi yang benar sesuai kehendak Tuhan tanpa diawali, tanpa dimulai dengan yang namanya pertobatan. Nggak mungkin. Sebaik apapun papa mamamu membimbing, mengarahkan, mendidik, dan mengajar engkau memberikan keteladanan, Bang. Waktu di rumah, waktu di kampung, cara berkomunikasi itu tidak bisa otomatis. Membentuk pola cara saudara berkomunikasi, saudara baik. Enggak. Kecuali kalau saudara mengalami bertobat. Saya lahir dari keluarga Kristiani yang sangat taat. Bapak saya ketua majelis, sangat ditakuti para pendeta-pendeta gereja Protestan. Karena kenapa dia bisa memindahkan pendeta-pendeta dari tempat di mana Bapak saya melayani untuk dipindahkan misalkan pendeta itu ke tempat yang lain. Itulah kuasa seorang ketua majelis di gereja Protestan. Sangat dihormati. Belum lagi Bapak saya itu seorang pejabat jaksa. Jadi di gereja dihormati, di kantor pun juga sangat dihormati. Di tengah-tengah lingkungan masyarakat, tetangga kiri kanan, sama. Bapak saya sangat dihormati. Karena sekali lagi, dia rohaniawan, tapi dia juga pejabat. Kami diatur, dibimbing, diajar. Sejak dari kecil, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan tidak boleh ada alpa setiap ibadah hari Minggu. Tapi cara berkomunikasi, bapak mama saya juga sering kasih contoh. Tapi semua itu tidak otomatis bisa membuat saya setiap waktu, setiap saat bisa berkomunikasi dengan benar, bisa berkomunikasi dengan lemah lembut. Apa masalahnya? Karena semua proses didikan, pengalaman, dan contoh yang diberikan orang tua saya itu hanya sifatnya dari luar. Yang mana itu bisa bersifat subjektif dan juga itu bisa berdampak jangka pendek aja. Kalau hari Minggu, pastilah kalau hari Minggu kalian semuanya kata-kata yang keluar dari mulut rohani kan. Kalau hari Minggu. Terlebih khusus waktu pas lagi ibadah. Tapi juga setelah keluar ibadah. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukan lagi yang rohani, tapi rohana. Artinya apa? Kata-kata yang kasar kan? Itu contoh. Maka disinilah sebenarnya pertobatan kepada Kristus. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat pribadi, harga mutlak, syarat mutlak, wajib. Karena itulah menjadi awal mula. Saudara dihentikan oleh Tuhan untuk tidak lagi menyalahgunakan mulut ini. Di waktu yang bersamaan, pertobatan kelahiran baru itu juga menjadi awal mula. Tuhan ada di dalam hati dan pikiran saudara melalui Roh Kudus. Bagaimana cara berbicara, cara belajar, cara bekerja, cara berpikir, cara berperilaku. Itu di awal dari pertobatan. Maka inilah yang membuat saudara dimanapun dalam situasi apapun bisa konsisten. Bagaimana berkomunikasi yang baik. Itu alasannya. Tahun 94, keputusan bertobat tidak secara pribadi itu dulu yang saya lakukan. Karena saya tahu ini awal mula. Saya dimampukan, dikuatkan, dan diubahkan oleh Roh Kudus. Bagaimana cara cara atau etika berkomunikasi, berperilaku, belajar dan melakukan segala sesuatu. Ini syarat pertama. Maka kenapa hari-hari ini ya ada banyak pejabat ya pendidikannya PhD, bahkan ada yang profesor, dosen, rektor,
Bahkan tidak hanya itu aja. Pendeta, pastor, romo sekalipun. Kenapa mereka masuk penjara? Karena awal mula etika itu tidak diawali dengan pertobatan. Tidak diawali dengan kelahiran baru. Apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam korupsi, jatuh di dalam moralitas, jatuh di dalam penyalahgunaan kekuasaan. Maka seorang orang Kristen, seorang pendeta, pastor, romo sekalipun, kalau dia tidak mengalami pertobatan kelahiran baru dalam Kristus, dia berpotensi melakukan pelanggaran etika. Sangat. Dan itu sudah banyak terjadi kasus-kasus itu. Yang berikutnya kita lihat dulu, kita dengar dulu khusus Efesus 5 saja. Efesus 5 saja, Angel, ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Baik. Jauhkan dirimu dari kemabukan oleh anggur. Ini selalu saya singgung. Orang yang mabuk tidak akan ada cara omongnya, cara bicaranya yang benar, tapi ngawur. Itulah orang yang mabuk. Pasti cara bicaranya, cara berpikirnya, cara ngomongnya, pasti ngawur. Mengapa? Karena dia dikuasai oleh miras kan. Maka tidak ada orang yang mabuk itu normal. Ya, cara etika berpikirnya, bahkan juga etika berkomunikasi, bahkan juga etika dalam bertindak dan perbuatan. Nggak ada yang normal. Tapi abnormal. Menjadi seperti orang sakit jiwa. Ini alasannya selalu saya katakan, jauhkan dirimu dari ketergantungan atau kebiasaan mengkonsumsi miras. Wah, tapi kan Pak, kita setiap bulan kita perjamuan kudus, Pak, minum anggur. Beda. Waktu kalian minum anggur dalam perjamuan kudus, tidak satu botol kan kau minum kan dikasih pastor romomu kan? Cuma sedikit kok. Kenapa hanya cuma sedikit supaya engkau tidak mabuk juga? Jadi engkau jangan memakai analogi atau cari alibi. Wah, kan kita tuh minum anggur kok Pak tiap perjamuan. Karena di gereja apapun di muka bumi ini termasuk gereja Katolik. Ya adalah romonya pastornya ngasih anggur pada saat perjamuan itu satu botol. Jadi jangan pakai alasan. Wah kita juga perjamuan pakai anggur. Makanya itu dibatasi oleh para pastor, romo, pendeta. Karena kenapa? Yang namanya kemabukan itu berarti sudah melebihi daripada standar. Karena nggak ada orang yang mabuk. Etika berkomunikasinya baik atau benar, tapi ngau. Bahkan orang yang mabuk pasti tidak akan pernah bisa berpikir lebih baik, lebih benar, lebih pintar, lebih cerdas. Nggak ada, tapi makin lebih bodoh. Orang yang mabuk tidak akan pernah bisa melakukan segala usaha pekerjaan dan bisnisnya. Semakin berhasil. Nggak ada, tapi yang ada adalah semakin hancur, cur. Maka jauhkan dirimu dari kemabukan oleh anggur. Jauhkan dirimu dari barang dari minuman-minuman ya haram itu. Ya, dan lain sebagainya. Galatia pasal 5 ayat 16 lalu langsung lanjut ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Ya, artinya di sini saudara, cara yang ketiga supaya saudara memiliki etika komunikasi yang benar.
harus hidup dipimpin oleh Ruh Allah atau Roh Kudus. Galatia 5:16. Kalau engkau dipimpin dan dikuasai oleh rokok, miras, narkoba, tidak akan mungkin etika komunikasimu, etika belajarmu, etika perilakumu lebih baik, tapi makin kacau. Itulah sebabnya orang yang merokok, orang yang mengonsumsi miras, narkoba tidak ada tidak makin pintar, tapi makin bodoh ia. Maka disinilah dikatakan supaya etika komunikasimu, cara berbicaramu baik, benar. Sebagai mahasiswa yang notabene akan menjadi sarjana dan calon pemimpin, mulailah biasakanlah untuk apa? Hidup dipimpin oleh Allah atau Roh Allah atau Roh. Dan jelas apa hasilnya? Apa bukti konkret bahwa saudara hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Waro ialah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau saudara hidup dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus, maka pasti dengan otomatis saudara harus menjauhi, saudara harusnya makin membenci kebiasaan mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Karena roh Allah dalam hidupmu. Tapi karena roh Allah tidak ada dalam diri saudara. Hei para perokok. Engkau merokok itu membuktikan engkau sedang menyatakan, mempertontonkan yang ada dalam hidup ini bukan Allah, tapi simbolis. Apa itu simbolis? Iblis kan maksudnya. Kan? Karena orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan membimbing saudara cara atau etika bagaimana berbicara dengan kasih, dengan lemah lembut, dengan memotivasi orang, mendorong orang. Kan itu. Pasti kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan dijauhkan oleh Roh Kudus untuk berbicara dengan cara kasar. Maka saya bilang tadi, ya pasti ada di antara kalian di sini yang sudah pernah alumni pacaran tapi diputusin kan? Kenapa kalian diputusin? Ya mungkin saudara langsung punya, ya selalu yang saudara lihat, yang saudara tuding, orang yang mutusin saudara kan? Padahal sebenarnya penyebabnya ada dalam diri saudara sendiri. Apa? Etika komunikasimu kasar, padahal engkau perempuan. Kenapa banyak perempuan? Tampangnya, rupanya cantik. Tapi nggak laku-laku. Posisinya tinggi, gajinya besar. Tapi nggak laku-laku. Masalahnya apa? Etika. Jadi nggak usah jauh, nggak usah ribet untuk cari masalahnya. Masalah etika aja kok, salah satu faktor utamanya. Sama. Hari-hari ini banyak juga laki-laki, gajinya tinggi, ya sarjana, punya kekuasaan, tapi nggak laku-laku. Nggak ada perempuan yang mau. Persoalannya apa? Etika. Ya saya sudah menjumpai dan bertemu dan banyak antara mereka berkeluh kesah dan mohon Pak Pendeta tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Saya bilang Anda tobat dulu lah, ubah dulu karaktermu, ubah dulu etika komunikasi. Nih kalian perempuan-perempuan, ingatlah suatu saat kalau engkau susah mendapatkan jodoh, ingat kata-kata saya ini. Pasti sebab musababnya bukan Tuhan. Penghalangnya itu bukan orang lain, tapi penghalangnya itu penyebabnya itu adalah dirimu sendiri. Perhatikan itu. Saya melayani banyak orang yang tidak berpendidikan, sampai yang sudah gelar doktor pun sudah saya melayani banyak orang. Orang yang ekonominya sangat rendah, sampai orang yang paling sangat kaya pun saya sudah melayani mereka. Maka saya sampaikan kepada dia fakta-fakta real.
ya kenyataan hidup. Supaya kalian jangan kagetan. Kok tiba-tiba kok saya udah sarjana, udah kerja, gaji besar, kok susah ya cari dulu dia. Lah iyalah, dirimu yang buat dirimu yang menyusahkan. Karena kau tidak pernah bertobat, nggak pernah berubah, lalu udah diajar. Maka untuk itu, pertobatan kepada Kristus. Jauhkan dirimu dari kebiasaan yang buruk. Maka jangan berteman dengan orang-orang yang kasar dalam berbicara dan bahkan melakukan segala sesuatu. Hidup lebih benar terus. Saya langsung saja Angel. Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan beritahukan kepadamu hal-hal besar. Hal-hal yang kau tidak pahami, hal-hal yang kau tidak mengerti. Aku siap memberikan solusi jalan keluar alias mujizat bagi. Artinya, kita semua itu memang produk orang berdosa. Dosa turunan dari Adam dan dari Adam dan Hawa itu sampai kepada saudara Adam memang. Artinya apa? Cara berkomunikasi yang buruk, etika komunikasi yang buruk memang sudah diturunkan oleh Adam dan Hawa kepada saudara. Tetapi tidak berarti saudara tidak bisa bertobat dan berubah. Bisa kok. Saya bilang saya orang lebih kampung dari saudara kok. Tapi kok saya bisa bertobat juga, bisa berubah juga kok. Salah satu caranya gimana? Minta sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, mampukan saya, ubah saya Tuhan. Supaya cara komunikasi saya, etika komunikasi saya, makin tambah hari, minggu, bulan, dan tahun makin bertambah. Maka seringkali saudara, para pria-pria wanita yang selalu terus nitip doa pergumulan. Pak Tony, Pak Pendeta, Allah tolong Pak Pendeta doakan jodohku. Yang pertama selalu saya katakan adalah berdoa dulu sama Tuhan. Supaya engkau lebih dulu diubahkan oleh Tuhan. Karena pasti titik pangkal persoalan. Kenapa jodohmu belum dikasih Tuhan? Pasti di kamu masalahnya. Yaitu apa? Karena etika komunikasimu masih kasar. Etika atau cara berkomunikasimu tidak ada kelemah lembutan. Sama. 3 tahun lagi kalian akan lulus dari USP. Dan saya mau ingatkan, gak ada jaminan kalian lulus langsung bekerja. No, gak ada. Kecuali kalau dari sekarang, engkau minta sama Tuhan. Tuhan ubah hidup saya tiap-tiap hari. Tuhan ubah cara berbicara saya yang kasar ini supaya makin menjadi lebih. Itulah cara Tuhan akan menolongmu untuk dapat pekerjaan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak saya yang pertama, Yoel, yang lagi nunggu sidang skripsinya. Tadi malam dia WA saya, Papa, Mama, doakan ya, saya sudah ada panggilan untuk bekerja. Dengar ini, baru lulus semua mata kuliah, hanya tinggal nunggu sidang. Tapi sudah Tuhan buka ladang pekerjaan. Kalian tahu? Itu tidak simsalabim. Enggak. Itu proses. Karena sejak dari dulu saya melatih dan mendidik anak saya. Etika komunikasi. Cara berkomunikasi. Kalau engkau lemah lembut, berkomunikasi dengan siapa saja, dengan dosenmu. Maka dosenmu akan Tuhan ketuk hatinya untuk menolongmu bisa selesai pada waktunya. Dan kalau engkau lemah lembut berkomunikasi dengan siapa saja, Tuhan akan mudah membukakan ladang pekerjaan bagi. Ini tidak simsalabim. Itulah bentuk-bentuk jawaban Tuhan. Kalau engkau mau lebih dulu minta sama Tuhan, Tuhan ubah saya. Supaya perubahan ya karakter,
Etika komunikasi saya tidak menghalangi berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Itu dulu yang kau doa. Sama sudah saya singgung tadi, 2 Timotius 3:16. Segala tulisan ilhamkan Allah, itu Alkitab kan maksudnya. Bermanfaat, mendidik, oke, memperbaiki perilakumu, menegur. Konsistensi saudara membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Itu adalah cara Tuhan mengubah cara berkomunikasimu yang brutal, yang kasar itu menjadi semakin lebih lemah lembut. Dan akhirnya Tuhan menghargai atau mengapresiasi itu. Dengan Tuhan apa? Berikan jalan. Pahami ini. Maka sekali lagi, sejak dari kecil, kedua anak saya ajar, saya bimbing untuk tiap-tiap hari baca Alkitab. Di samping berdoa tiap hari, bukan doa makan, bukan doa 3 kali makan, bukan. Dan hasilnya mereka dapat. Makanya orang bingung, kok gimana ya? Kok Tuhan itu baik banget sama Pak Tony? Dua-duanya anaknya masuk ITB. Saya bilang, itu tidak simsalabim. Itu konsistensi saya sejak dari dulu. Menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dengan mempraktekkan firman Tuhan. Dan hal yang sama saya ajarkan sama anak saya. Maka Tuhan berkati juga, Tuhan kasih jalan juga untuk mereka. Jadi saudara sekali lagi, perbaiki cara atau etika komunikasi. Kalau saudara rajin berdoa sama Tuhan, itu berarti saudara punya etika komunikasi yang baik dengan Tuhan. Karena doa itu kan bagian daripada komunikasi kan. Rajin berdoa saja. Saya tidak bahas tentang 2-3 kali sehari. Itu urusan makan aja tuh. Di luar daripada itu. Berarti etika komunikasimu dengan Tuhan baik kan? Dan pasti Tuhan menghargai. Dengan saudara baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Engkau lakukan pagi siang malam. Artinya apa? Engkau menuruti firman Tuhan. Dalam pengertian lain, etikamu di hadapan Tuhan, di mata Tuhan benar. Apalagi kalau saudara lakukan juga. Jadi sekali lagi, kalau saudara mau memiliki cara etika komunikasi yang benar, baik terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama, lakukan firman Tuhan. Harus sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus. Jauhkan dirimu dari lingkungan, dari kebiasaan yang buruk. Jangan bergaul dengan teman-teman yang komunikasinya kasar. Jangan bergaul dengan orang-orang yang etika perilakunya buruk. Jangan berteman juga dengan teman-temanmu yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dia hidup dipimpin oleh apa? Roh kuda. Jadi saya sudah sebut contohnya apa? Mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Itu akan menyeretmu sama seperti mereka menjadi pengguna rokok, narkoba, dan miras. Konsisten berdoa kepada Tuhan.